Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Imad Kurniawan. Saya adalah seorang security profesional yang sudah ada di dunia IT sudah cukup lama. Saya di serial video YouTube pada saat ini, saya coba membawakan mengenai SOC, SOC. SOC sendiri itu singkatan dari Security Operation Center. Jadi itu terdiri dari banyak atau beberapa komponen yang saya akan jelaskan satu persatu dalam seri video YouTube saya. Yang akan saya coba bawakan adalah mengenai XDR, eh, CM, SOAR, dan Threat Intelligence ya. XDR sama CM ini saya akan coba bawakan CM-nya dulu pada saat ini. Kemudian dilanjutkan XDR, SOAR, dan uh, Threat Intelligence. Ya, itu agenda saya untuk seri video ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita coba mulai ya. Uh, Next. Nah, ini pengertiannya ya, yang tadi saya sebutkan. SOC itu Security Operation Center, pusat operasi yang biasa kalau misalnya teman-teman lihat uh, di film-film itu ada ruangan yang ada layarnya besar gitu ya, itu adalah contoh sebuah SOC. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, sebenarnya sih tidak perlu ya, atau tidak harus gitu ya. Kalau ada sih nggak apa-apa, kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa. Layar besar seperti itu. Tapi yang diperlukan adalah satu sistem ya. Nah, kemudian ada CM, Security Information dan Event Management gitu ya. Jadi itu adalah uh, satu sistem untuk informasi sama event ya. Kemudian XDR itu singkatan dari Extended Detection and Response. Itu ya balik lagi konsep. Jadi bukan cuman pasif, tapi adalah ini agak aktif ya, sebab dia setelah mendetek dia akan merespons gitu ya. Nah, responsnya seperti apa? Nah, ini akan dilanjutkan oleh SOAR ya, Security Orchestration and Automation Response. Kenapa kita butuh SOAR ini? Sebab sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebutuhan yang jelas bahwa sekarang dunia, kalau kita sebut cyber ya, dunia cyber sudah sedemikian berkembang gitu ya, sudah makin banyak. Nggak mungkin orang untuk melihat satu persatu dan orang bereaksi satu persatu terhadap event yang masuk gitu ya. Jadi dibutuhkan suatu sistem yang mengorkestrasi dan mengotomasi juga gitu ya, supaya responsnya tidak lagi manual tapi responsnya adalah secara otomatis sehingga lebih cepat dalam menanggulangi uh, ancaman, dalam menanggulangi insiden dan me, apa ya, melihat atau menganalisa uh, ancaman yang akan datang ya. Itu gunanya uh, konsep atau alat-alat ini di dalam satu SOC. Kita mulai masuk ke bagaimana dan bagaimana environment lab atau lab lah ya paling gampangnya, lab yang akan kita buat atau yang akan kita coba. Sebab saya selalu, kalau teman-teman lihat video sebelumnya,
saya selalu bilang kita harus punya plan dulu ya sebelum uh, sebelum membuat sesuatu, plan dan desain yang baik, yang aman juga ya. Sebab yang kita mau bangun adalah security operation center. Kalau misalnya itu nggak aman, ya buat apa gitu ya, sama aja. Nah, kita mulai dari sebelah kanan dulu kali ya. Sebelah kanan itu ada saya di kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan mungkin ya di mouse saya bergerak ini di sebelah kanan itu ada box warna biru yang ada tulisannya SOC, SOC ya, SOC. Nah, gunanya apa kotak ini? Ya ini ya, yang tadi saya bilang analis keamanan akan berkumpul di sini secara fisikal atau secara virtual. Pokoknya ini adalah kumpulan uh, dari analis keamanan ya. Nah, dia akan menganalisa dan membuat dashboard supaya mudah dilihat ya. Paling gampang ginilah, yang dashboard kalau misalnya kalian naik mobil ya, mobil itu kan punya dashboard ya. Dashboard itu apa angka-angka yang penting. Paling gampang gas, isi bensin. Kalau isi bensinnya penuh ya berarti masih aman. Terus kalau kita lagi jalan, sebelum jalan kita lihat gasnya masih, kita masih punya bensin apa enggak. Terus kemudian ada masalah sama mesin atau enggak. Terus kalau model apa mobil-mobil yang baru kan sekarang kalau pintunya masih kebuka itu kan kelihatan ya bahwa pintunya belum terkunci dengan benar gitu. Itu dashboard. Sampai kita jalan pun juga ditunjukkan ada kecepatannya berapa, terus ada putaran mesinnya berapa gitu ya. Itu dashboard yang ada di SOC. Nah, dari mana eh, data-data itu didapat? Nah, coba kita mulai dari kotak yang kuning deh. Nah ya, nah ini jadi sistem ya kita pasti butuh server, kita pasti butuh komputasi ya, karena kita di cyber ya, jadi kita mempunyai satu jaringan komputer ya, network lah gitu ya di warna kuning ini ya, kelihatan ya, saya gerakkan mouse saya kuning. Nah, bagaimana kita merencanakan subnet supaya aman? Kita pisahkan seperti biasa, ada subnet private, ada subnet public ya. Gunanya apa? Gunanya untuk balik lagi keamanan, kita mesti memisahkan subnet yang dibutuhkan yang diakses dari luar jaringan, paling gampang dari internet lah gitu ya. Mana-mana yang boleh diakses dari internet atau mana-mana yang hanya boleh diakses secara privat gitu ya. Jadi itu ada saya buat dua subnet. Yang satu subnet privat, jadi artinya dia tidak bisa diakses langsung dari internet, dan ada subnet yang bisa langsung dari internet ya. Nah, kita mulai dari subnet public ya. Yang saya buat kotak itu adalah kotak hijau yang pertama. Itu adalah saya buat satu server yang berfungsi sebagai VPN ya. Dan NAT, Network Address Translation ya. Jadi maksudnya apa? Kita butuh kita butuh VPN supaya yang dari luar bisa mengakses subnet private melalui VPN ya, Virtual Private Network. Jadi satu jaringan yang aman supaya dia bisa mengakses ke subnet privat kita ya. Kemudian NAT gunanya apa? Nah, kalau teman-teman melihat di subnet privat ini dia tidak mempunyai akses langsung ke internet. Jadi bagaimana dia bisa akses langsung ke internet? Jadi dia mengakses langsung melalui NAT, Network Address Translation. Tapi
mereka tidak bisa diakses langsung dari internet. Paling gampang gini, seperti komputer di rumah teman-teman, ya. Itu kan ada modemnya ya, yang dari ISP, dari provider internet provider teman-teman. Nah, internet yang modem yang dikasih atau router lah ya yang dikasih sama internet provider itu berfungsi sebagai NAT. Jadi dia akan menerjemahkan IP lokal teman-teman yang 192 ya umumnya 192 ke IP publik yang dipunyai oleh si ISP. Itu gunanya ya. Gunanya seperti itu. Nah, kemudian masih di subnet public saya buat ini nih target endpoint. Sorry, saya buat target atau di dalamnya ada endpoint agent. Maksudnya apa? Target ini saya nanti akan saya gunakan sebagai istilah saya yang saya sebut adalah honeypot ya, sebab target serangan ya, target serangan supaya kita bisa mensimulasikan apa yang diserang dan apa yang dideteksi apakah itu sama atau tidak gitu ya. Nah, itu yang ada di subnet public. Nah, kemudian yang ada di subnet privat itu kita mulai dari kotak yang hijau yang sebelah kanan yang ada tulisannya CM gitu ya. Kita mulai dari CM ini. Kemudian itu nanti akan kita bangun soalnya. Nah, dari ini yang saya sebut di awal ada orchestration dan ada automation ya. Salah satunya automationnya adalah sebagai notification paling gampang, paling mudah ya, atau paling sering juga gitu ya. Kemudian ada threat intelligence, ini yang menarik yang mungkin belum banyak dibahas. Nah, kemudian kembali lagi ke sebelah kanan yang tadi saya bilang di subnet public itu ada target kayak honeypot gitu ya yang sebagai simulasi. Nanti saya punya VM ya yang menjalankan Kali Linux itu umum dipakai white hat hacker untuk melakukan penetration test ya. Nanti kita coba serang dari Kali Linux itu untuk ke targetnya, nanti kita lihat. Mungkin untuk seri ini saya cukupkan dulu sampai sini. Selanjutnya saya akan rekam lagi di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.